Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in wa ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Hasan dari kelas A35 dengan nomor NIM 2281131705. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan eh, menyampaikan atau mempresentasikan tentang judul saya yaitu pengaruh metode bernyanyi terhadap kemampuan mengingat peserta didik pada pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di SD Negeri 2 Pantai Raya. Baiklah, kemudian latar belakang. Latar belakangnya, pembelajaran PAI membutuhkan metode yang berbeda, penggunaan metode yang sesuai dengan materi, dan dapat disampaikan dengan baik oleh pendidik profesional akan membuat peserta didik memahami materi tersebut dengan baik. Perlu diingat bahwa pendidik bukan satu-satunya sumber belajar. Pendidik adalah fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana untuk peserta didik agar aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran seharusnya membuat peserta didik aktif belajar, dan pembelajaran harus membuat peserta didik aktif belajar, dan pembelajaran harus menyenangkan. Pendidik harus menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis, penuh aktivitas, sehingga peserta didik aktif untuk bertanya dan mengemukakan gagasan. Namun, cukup banyak peserta didik yang jenuh ketika berada di kelas, merasa terpaksa hadir, merasa bosan, tidak merasakan adanya manfaat topik pembelajaran untuk kepentingan pribadi dan hal-hal lainnya. Faktanya, yang menulis dapat di lapangan bahwa pemilihan dan penggunaan metode yang diterapkan dalam pembelajaran PAI masih cenderung menonton, sehingga dalam proses belajar mengajar, peserta didik kurang aktif, tidak antusias, bahkan cenderung merasa bosan. Pembelajaran tidak berjalan dengan efektif dan efisien, serta tujuan pembelajaran tidak tercapai pada akhirnya. Kemudian, sebagai pendidik yang baik dan profesional, permasalahan ini tentu perlu ditanggulangi dengan segera. Salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah dengan metode bernyanyi. Nah, setiap peserta didik memiliki kemampuan mengingat yang berbeda. Oleh sebab itu, pendidik perlu memilih metode yang tepat dalam membantu peserta didik dalam mengingat materi pelajaran yang diberikan, dan terkhusus untuk anak sekolah dasar, metode bernyanyi adalah solusinya. Dengan menerapkan metode bernyanyi, peserta didik secara tidak langsung dapat mengingat dari materi tanpa harus bersusah payah menghafalkannya. Bernyanyi memiliki hubungan yang kuat dengan emosi. Bernyanyi di ruang kelas dapat membantu menciptakan keadaan emosi positif yang kondusif bagi pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bernyanyi bisa bertindak lebih dari mengubah suasana hati kita. Itu bisa benar-benar mengubah otak kita. Bernyanyi dapat menjalankan fungsi ingatan yang ada di dalam belahan otak kanan, sehingga penggunaan metode bernyanyi di kelas 2 SD Negeri 2 Pantai Raya sesuai dengan pembelajaran PAI untuk meningkatkan kemampuan mengingat pada peserta didik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "Pengaruh Metode Bernyanyi Terhadap Kemampuan Mengingat Peserta Didik pada Pembelajaran PAI di SD Negeri 2 Pantai Raya, Kabupaten Bandar Meriah." Baiklah, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan mengingat peserta didik sebelum penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran
PAI di SD Negeri 2 Pantai Raya, Kabupaten Benar Meriah. Yang kedua, bagaimana kemampuan mengingat peserta didik setelah menerapkan metode bernyanyi dalam pembelajaran PAI di SD Negeri 2 Pantai Raya, Kabupaten Benar Meriah. Yang ketiga, apakah penerapan metode bernyanyi berpengaruh secara positif terhadap kemampuan mengingat peserta didik dalam pembelajaran PAI di SD Negeri 2 Pantai Raya, Kabupaten Benar Meriah? Nah, adapun tujuan penelitian yang pertama, membuat siswa semangat belajar dengan metode yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, membantu siswa mengingat pembelajaran PAI dengan metode bernyanyi. Teraan pustaka. Pengertian metode bernyanyi. Secara etimologi, metode berasal dari kata metode yang artinya suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Metode pembelajaran dapat pula diartikan sebagai suatu cara yang sistematis untuk melakukan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang tujuannya mempermudah dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diinginkan tentunya. Pendapat lain menyatakan bahwa metode pembelajaran ialah suatu cara atau sistem yang digunakan dalam pembelajaran yang bertujuan agar anak didik dapat mengetahui, memahami, mempergunakan, dan menguasai bahan pembelajaran tertentu. Kemampuan mengingat. Peningkatan secara etimologi adalah menaikkan derajat taraf dan memperhebat produksi dan sebagainya. Kemampuan yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangannya. Adapun kata mampu memiliki makna yang sama dengan dapat dan bisa. Kemampuan merupakan daya atau kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagai hasil pembawaan atau latihan. Pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam atau PAI adalah usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu Kitabul Al-Quran dan hadis Nabi SAW, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengamalan serta dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Karakteristik anak sekolah dasar. Ada beberapa bentuk karakter peserta didik sekolah dasar yang perlu diketahui oleh pendidik sekolah dasar itu sendiri, agar sebagai pendidik sekolah dasar dapat menggunakan metode strategi ataupun model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Kemudian bentuk-bentuk karakteristik peserta didik SD itu, yang pertama adalah senang bermain, yang kedua senang bergerak, adapun yang ketiga anak senang bekerja kelompok. Kemudian yang terakhir, senang memperagakan suatu secara langsung. Nah, metode penelitian. Jenis penelitian di sini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan jenis penelitian
pre-eksperimental dengan kuantitatif, dengan desain penelitian yang digunakan yaitu one group atau eksperimen yang dilaksanakan pada suatu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Pada desain ini menggunakan pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum perlakuan. Populasi dan simpel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di SD Negeri 2 Pantiraya, Kabupaten Bandar Meriah. Sampel peserta didik kelas 2 SD Negeri 2 Pantiraya. Adapun jumlah keseluruhannya itu adalah 20. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, lembar pengamatan atau observasi. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dari pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan. Mengenal pelaksanaan pembelajaran di kelas 2. Kemudian yang kedua, tes. Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Adapun yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi terdiri dari tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi ini dilakukan selama dari awal proses penelitian sampai tahap penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Pantiraya, Bandar Meriah. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi yang kami sampaikan, maka berakhir pula kesempatan saya dalam mempresentasikan dari semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak. Jazakumullah khairan wa jaza. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.